Di desa kecil di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, hadir inovasi hunian yang unik, yaitu rumah knockdown. Rumah kayu bongkar pasang yang bisa dirakit di mana saja. Muhammad Zazili, salah satu pelopornya, telah mengirim rumah-rumah kayu ini di berbagai daerah, dari Aceh hingga Bali. Selamat datang di Jelajah Desa, tempat di mana keindahan alam, budaya, dan kisah inspiratif berpadu menjadi satu. Mulai dari tradisi unik, sentra UMKM, hingga inovasi desa masa kini, bakal kita telusuri semuanya. Siap-siap terinspirasi karena desa kali ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, namun juga pusat dari kreativitas dan inovasi. Yuk bareng aku, kita jelajahi desa lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna. Model rumahnya bervariasi, dari rumah 3 kamar hingga bangunan kecil seperti lumbung. Harga rumah dimulai dari ratusan juta rupiah, tergantung material dan ukuran. Pelanggan hanya perlu menyiapkan fondasi saja, sisanya akan dipasang oleh tim Zazili di lokasi. Halo Pak, Sore, selamat Bu. sore. Sore juga. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Zazili. Pak Zazili, saya Iya. Ayu. Kami mau mengenal lebih lanjut gitu loh tentang pembuatan rumah knockdown. Oke, siap dibantu. Boleh. Iya. Nah, aku penasaran nih Bapak, soal proses pembuatan rumah knockdown ini bagaimana? Nah, kita menentukan ukurannya dulu, Bu. Jadi ukuran kalau Ibu pesan, kita tentukan ukurannya. Jadi kalau ukuran 69, nanti kita beli bahan. Bahannya sudah ready semua. Jadi tinggal kita tukangnya tinggal ngerjain. Jadi untuk pesanan Ibu kita mulai dikerjain. Kalau untuk ukurannya sendiri ada bervariasi? Bermacam-macam tergantung dari pembeli. Mau ukuran kecil sampai ukuran besar. Ada sanggup semua pengerjaannya. Sanggup semua. Iya. Yang paling besar yang pernah Bapak kerjain, itu berapa ukurannya? Ukuran 12 kali 22. 12 kali 22. Iya, kirim ke Medan ya. Kirim ke Medan. Nah, aku tadi melihat atapnya ini terbuat dari apa, Pak? Ini daun nipah. Daun nipah. Ya, ini jadi atap ini kalau ini terjual bukan atapnya nggak dibawa. Jadi atap ini untuk sementara. Oh, ini Ya, hanya untuk pajangan. Untuk pajangan. Nanti kalau Ibu mau beli, jadi atapnya kita pakai dua macam. Bisa seng metal, bisa genteng dari tanah liat. Iya, jadi tergantung dari pembelinya. Mau metal, mau tanah liat. Ya. Nah, untuk perbedaan dari segi material nih Pak ya, apa perbedaannya atap metal sama atap genteng tanah liat Ya, itu? kalau atap metal itu Bu, agak terlalu tinggi harganya dibandingkan dari tanah liat. Tapi ketahanannya bagus dari tanah liat. Nah, yang ketahanan itu kalau hujan tanah liat nggak bising. Oh, baik. Ya, kalau seng metal terlalu bising. Nah, kemudian kalau panas, panasnya terlalu panas. Oh, baik. Kalau tanah liat, adem. Adem ya. Iya. Nah, kalau untuk material bangunannya sendiri Pak, kalau kita lihat nih, kayu. Nah, ada jenis khusus nggak untuk kayu? Kalau jenis khusus yang sering kami pakai, untuk kerangkanya kita pakai puspa. Untuk dinding sama lantai, meranti sama bambang. Oh, kalau keunggulan kayu puspa itu sendiri? Kalau puspa ini satu enak cariannya Bu, kemudian terjangkau kita belinya, penjualannya masih terjangkau orang yang belinya. Iya, kalau kayu-kayu lain semacam kulim, ngerawan itu terlalu tinggi harganya. Iya, jadi yang pembeli itu yang kelas elit, yang pembelinya. Baik, gitu. Nah, kalau kisaran harga nih Pak, kisaran harga rumah knockdown itu yang paling murah itu di ukuran berapa dan menggunakan material apa? Ukuran 4 kali 6. Nah, bahannya sama Bu. Ada nggak contohnya Bapak? Ada. Ada dua macam, ada dua tipe. Ada berbentuk lumbung kayak keong. Kedua, yang kayak yang di belakang, yang di depan 46 berbentuk limas. Nanti kita bisa kita lihat. Untuk kamarnya sendiri yang paling kecil itu berapa kamar? Yang kecil nggak ada kamar, ukuran 46. Jadi dia satu ruangan. Sebab untuk satu dipan dia ya. Nah, hanya untuk satu dipan. Iya. Kalau yang besar bisa tergantung dari pemesanan. Kalau yang besar sendiri kamarnya ada 2 atau? Ada 2, bisa 3. Bisa 3. Iya. Include dengan kamar mandi di dalamnya
atau? Iya, masalah kamar mandi nanti kita ada ruangan kamar mandi tapi peralatannya dari pemesan, dari pembeli yang bikinnya. Nah, kita cukup di ruangannya aja, ruangan kamar mandinya aja. Nah, jadi tinggal bahan-bahannya, bahan misalnya macam kloset, yang itunya untuk tempat mandinya itu dari pembeli. Oh, itu dari pembeli Iya, sendiri. takut nanti kita belikan yang sudah sesuai, Iya. kata mereka enggak sesuai. Iya. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, kalau bahan kayu ini kan biasanya dia rayap. Ah, Nah, ini apakah sudah anti rayap? ini sudah kita kasih anti rayap. Kasih anti Iya. rayap kayak gitu. Ada cat khusus nggak Pak untuk melapisi agar dia tahan hujan, tahan rayap? Ini kita pakai moilek ini lah, Bu. Moilek. Moilek, iya. Oh, Inilah, gitu. iya. Yang sering kita pakai. Oh, betul. Kalau untuk pemesanan sendiri nih Pak, Ah, kan kata Bapak tadi ada sampai keluar kota, bahkan sampai keluar negeri gitu. Iya. Pak. Nah, itu proses pengirimannya bagaimana Pak? kalau proses penggiringannya kita proses dulu di sini sekitar 30 hari 1 bulan. 30 hari satu Iya. bulan. Itu termasuk pengerjaannya. Iya, pengerjaannya. Dan udah selesai, dibongkar, masuk mobil, langsung berangkat. Langsung Itu batas wilayah Aceh. Nah, itu masih kita sanggup ya, masih kita sanggup lewat mobil. Nah, kalau sudah keluar kota, lewat peti kemas. Oh, kalau Ya. di luar negeri sendiri ada Pak pemesanan dari Kalau luar lewat negeri? saya belum ada, tapi yang orang lain ada ya, lewat dari Orang tetangga ya. Oke. Nah, untuk kan maraknya pengrajin knockdown ini kan semakin banyak nih Pak ya. Ya. Sedangkan Bapak merupakan salah satu pelopor nih untuk pengrajin knockdown. Nah, apa sih Pak kesulitan dan kendala dalam bersaing di usaha rumah knockdown ini? Masalah persaingan ini Bu, masalah harga. Di sini nggak bersatu masalah harganya ya. Iya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih murah. Jadi orang kebanyakan ambil yang lebih murah. Iya. Iya, itu yang kendala persaingan kita di masalah harga, Bu. Oh. Sedangkan kualitasnya belum tentu dia ya. Iya, belum tentu sebagus itu ya. Iya. Nah, itu yang paling kendalanya. Oke. Nah, mungkin pemirsa di sini ingin tahu gitu loh, cara merawat rumah kayu knockdown ini. Kalau merawatnya kira-kira lebih ya dipoles lagi Bu, masalah catnya ditambah lagi ya. Nanti paling-paling 1 tahun sekali atau dua tahun lah, 2 tahun sekali ya pemeliharaannya. Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak sudah mengobrol dan berbincang-bincang bersama kami. Oke, terima kasih Bu Ayu. Iya. Nah, ini Bu, kalau Ibu mau pesan, ini kan ada web saya. Nah, Bagaimana Pak? ada web saya www.com Rumah Kayu Idaman. Rumah Kayu Idaman. Iya. Oke. Itu website, ada sosial media seperti Instagram atau Facebook gitu? Ada sudah tercantum di website semua, Bu. Semua? Iya, Oke, ada. baik. Sejak dari nomor HP ya, di sana Oh, semua baik, baik. lengkap. Baik. Iya. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Bu Ayu. Pemasaran dilakukan secara online, salah satunya melalui akun media sosial. Dari kampung ke kota, rumah knockdown dari Ogan Ilir menjadi bukti bahwa karya lokal bisa menjawab kebutuhan hunian modern yang fleksibel dan efisien. Nah, tadi kita sudah melihat rumah knockdown. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode Jelajah Desa berikutnya. Saya Ayu Putri, pamit undur diri. Jelajah Desa, dekatkan hati, cintai negeri.